Pertumbuhan ikan itu bukan hanya karena terhambat karena kualitas bibit, tapi juga karena kualitas air kita mengandung banyak gas amoniak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat konsorsium, semoga tetap semangat, tetap sehat untuk belajar bersama dan sukses bersama. Seperti diketahui sahabat konsorsium bahwa untuk memulai budidaya ikan nila sistem bioflok, kita harus membutuhkan ikan yang benar-benar sehat sahabat konsorsium, supaya kedepannya kita terhindar dalam melakukan pengobatan pada saat pertengahan atau awal-awal atau menjelang panen mengenai pengobatan penyakit ikan sahabat konsorsium pada budidaya ikan nila sistem bioflok. Seperti sahabat konsorsium ketahui bahwa budidaya ikan nila sistem bioflok itu kita memakai bakteri baik sahabat konsorsium atau probiotik. Jadi tentu pada saat kita mengobatinya yang cenderung kebanyakan obat untuk ikan itu adalah memakai antibakteri sahabat konsorsium. Kan tentu itu menjadi kontradiksi sahabat konsorsium antara probiotik dan antibiotik. Baik sahabat konsorsium, kita kembali ke tema sesuai tema kita hari ini. Bagaimana memanajemen amoniak. Amoniak biasa juga kita kenal dengan NH3 sahabat konsorsium dan NH4. NH3, amonium, amoniak, NH4 keseluruhannya biasa disebut juga total amoniak nitrogen. Pada konsentrasi yang tinggi itu bisa mematikan ikan sahabat konsorsium. Konsentrasi yang sedang bisa menghambat pertumbuhan ikan sahabat konsorsium. Jadi amoniak itu pertumbuhan ikan itu bukan hanya karena terhambat karena kualitas bibit, tapi juga karena kualitas air kita mengandung banyak gas amoniak. Langkah pertama yang biasa dipakai untuk memanajemen amoniak sahabat konsorsium yaitu satu, manajemen pakan sahabat konsorsium. Manajemen pakan. Manajemen pakan ini antara kenyang dan lapar sahabat konsorsium, jadi tidak berlebih dan tidak berkurang. Untuk mengetahuinya, seiring waktu, saya rasa sahabat konsorsium akan paham bagaimana memanajemen pakannya. Berbeda dengan memanajemen pakan pada saat kita berusaha membentuk bioflok di minggu pertama ya. Nah, manajemen pakan yang kita maksud di sini adalah saat ikan kolam kita sudah terbentuk vlog ideal dan supaya untuk mencegah amoniak berlebih supaya pertumbuhan ikan tetap bagus dan tidak mematikan ikan. Dan manajemen amoniak kedua yang biasa dilakukan juga oleh sahabat konsorsium yaitu dengan melakukan pembuangan air. Sayangnya dengan melakukan pembuangan air ini kalau sahabat konsorsium yang masih pemula akan kesulitan. Karena kalau dia membuang air tentu banyak mikroorganisme yang baik yang ada dalam kolam kita akan terbuang sahabat konsorsium. Jadi sebisa mungkin kalau menurut saya menghindari manajemen amoniak dengan cara membuang air sahabat konsorsium. Dampak dan hal ketiga yang biasa dilakukan pembudidaya dalam melakukan manajemen amoniak adalah
melakukan penambahan aerasi sahabat konsorsium. Seperti sahabat konsorsium ketahui bahwa aerasi selain hanya untuk berfungsi untuk ikan, juga berfungsi untuk sumber oksigen bakteri yang kita pelihara dalam kolam bioflok sahabat konsorsium. Karena bakteri ini termasuk bakteri aerob yang membutuhkan oksigen untuk berkembang. Jadi hal ketiga yaitu penambahan aerasi sahabat konsorsium. Dan faktor keempat yaitu sahabat konsorsium mungkin sudah biasa memakai ini, cuma mungkin belum memperhatikan bahwa ternyata selain hanya untuk menyangga pH atau buffer pH dan juga untuk nutrisi bersama dengan mikroorganisme untuk unsur hara pada air kolam, ternyata dolomit juga bisa dipakai sebagai alat untuk bahan untuk manajemen amoniak sahabat konsorsium. Jadi bisa ditambahkan amoniak, hanya saja tentu dengan ukuran yang seimbang sahabat konsorsium, karena berlebihan juga pasti akan berpengaruh terhadap kualitas air dan juga ikan kita. Dan hal kelima yang biasa dilakukan sahabat konsorsium adalah menambahkan bakteri dan sumber karbon. Tentu pada saat amoniak meningkat, sesuai dengan hal pertama tadi, dengan manajemen pakan bertambah berlebih, pemberian pakan berlebih, tentu pada saat bakteri rendah, kelimpahan bakteri rendah, tentu bisa menciptakan gas amoniak berlebih juga sahabat konsorsium yang bisa membahayakan ikan kita. Jadi untuk hal kelima yang biasa dipakai adalah manajemen amoniaknya adalah dengan menambahkan bakteri. Tentu bakteri terkadang tidak hanya bakteri saja sahabat konsorsium, yaitu bisa juga ditambahkan dengan sumber karbon atau molase atau gula pasir sebagai sumber energi, sumber untuk berkembang, bertumbuh dari mikrobakteri yang ada dalam kolam kita, yaitu bakteri Bacillus sahabat konsorsium. Baik sahabat konsorsium, terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.